Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan ide bisnis terkait penukaran limbah botol plastik menjadi uang. Boleh di next? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Venia Latifah Barep. Nanti prosesinya akan diperkenalkan lagi oleh teman-teman saya. Boleh di next? Pertama kita akan masuk ke executive summary. Jadi produk bottle bank ini kami menawarkan fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait manajemen limbah plastik dan dapat membantu perusahaan untuk mengurangi penggunaan lahan di TPA. Strategi yang kami gunakan untuk mewujudkan hal ini meliputi sisi finansial, seperti bagaimana strategi yang akan kita gunakan, berapa banyak sampah yang dapat dikumpulkan untuk menjadi profit, dan juga tipe produk seperti apa yang menguntungkan dan menjanjikan. Lalu untuk operasionalnya kita memiliki pertanyaan seperti bagaimana membedakan pengguna aplikasi dan non pengguna aplikasi, lalu bagaimana alur kerja yang berjalan dari perusahaan menuju konsumen dan menuju bottle bank, dan juga dari sisi marketing seperti bagaimana cara kami agar konsumen menyadari keberadaan produk kami, dan juga bagaimana cara membangun kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Lalu berdasarkan rumusan pertanyaan tersebut, kami nanti akan menawarkan solusinya. Mungkin boleh di next untuk teman yang lain. Oke, sebelumnya kenalin nama saya David Satria. Di sini akan dijelaskan mengenai latar belakang. Oke, latar belakang yang pertama itu Indonesia ini populasinya itu di Jakarta khususnya itu 10,5 juta, di mana di setiap orangnya itu menghasilkan sampah sebanyak 700 gram. Sehingga kalau misalnya kami menghitung-hitung per hari itu sampah yang dihasilkan oleh penduduk Jakarta itu mencapai 7.392 ton. Oleh mengingat Adi sudah jelaskan, itu Indonesia berkontribusi terhadap 10,1% dari total sampah plastik di lautan. Misalnya kita lihat nih di sini nih, satu botol plastik sampah itu waktu untuk dekomposisinya itu 1.000 tahun, dan setiap botol sampah itu mengandung bahan kimia berbahaya. Next. Oke, dari latar belakang yang tadi bisa kami ambil problem statement, yaitu bagaimana cara botol bank menghasilkan suatu infrastruktur yang secara tidak langsung meningkatkan public awareness dari manajemen sampah plastik dan membantu perusahaan untuk mengurangi dan menggunakannya kembali atau daur ulang, di mana hal tersebut sesuai dengan Sustainable Development Goals. Next. Baik, selanjutnya untuk market analysis-nya, jadi kita menggunakan growth share matrix, di mana growth share matrix ini bertujuan untuk melihat bagaimana di mana di situ di Sumbuye-nya ada market growth. Sumbuye pada grafik growth ini mengacu pada pertumbuhan pasar. Jadi pertumbuhan pasar yang tinggi ini menunjukkan adanya peluang bisnis yang besar, sedangkan sumbu X itu menunjukkan market share, di mana ini mengacu pada pangsa pasar. Nah, dari growth share matrix ini bisa dilihat bahwa nomor 1 itu merupakan kemitraan dengan perusahaan, lalu yang kedua itu pelanggan yang menggunakan aplikasi, kemudian yang ketiga itu adalah jalinan kemitraan dengan toko retail, lalu selanjutnya itu vending machine, dan yang kelima adalah booth. Tujuan utama dari Battle Bank ini yaitu untuk membina aliansi strategis dengan entitas korporat dan pelanggan untuk memfasilitasi adanya pertukaran botol menjadi uang. Namun potensi kerentanan ini muncul dalam bentuk pengaruh pelanggan atau kekuatan dari pembeli dan pengaruh korporat atau kekuatan dari pemasok atau supplier. Jadi jika aspek-aspek ini tidak berjalan secara harmonis, maka dapat berdampak buruk pada bisnis. Nah, ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan penting dalam merealisasikan inovasi berupa Battle Bank, yaitu yang pertama adalah dari segi produk, di mana Battle Bank ini menawarkan peluang bisnis melalui sistem ekonomi sirkular untuk mengolah limbah plastik. Lalu yang kedua, poin kedua adalah harga. Dari segi harga, Battle Bank ini menawarkan sistem deposit untuk setiap botol, dan dia akan memberikan pelanggan sistem imbalan untuk mengumpulkan poin. Lalu dari segi promosi ini akan dipamerkan secara online melalui aplikasi dan secara offline itu melalui toko retail terdekat. Lalu yang keempat, ditinjau dari segi tempat, Battle Bank akan menyediakan fasilitas booth dan mesin penjual untuk pertukaran botol di toko retail. Lalu terdapat Porter's Five Force atau kerangka kerja analisis bisnis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan persaingan dalam suatu bisnis. Jadi ada 5 aspek, di mana yang pertama ada threat of new entrants, di mana ada ancaman dari pesaing baru, lalu yang kedua ancaman dari produk pengganti, lalu selanjutnya ada persaingan antar
pesaing, lalu yang keempat kekuatan pembeli, dan yang kelima kekuatan pemasok atau supplier. Nah, jadi si Porter's Five Force ini digunakan untuk menganalisis kekuatan persaingan dalam suatu bisnis atau industri. Contoh, ada ancaman dari pesaing baru, ataupun ada ancaman dari produk pengganti, dan sebagainya. Ukuran pasar atau segmen pasar terkait bisnis Battle Bank ini bisa ditinjau dari beberapa aspek, di mana ini dikerucutkan, dipilih marketnya itu merupakan kota Jakarta, di mana jumlah penduduk dari kota Jakarta itu sebesar 10.679.951, lalu dikerucutkan kembali dengan penggunaan perangkat elektronik sebesar 82,17%, dan maka market share-nya ditinjau sebesar persentasenya 2,5%. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini perkenalkan, nama saya Trutami. Saya akan menyampaikan solusi apa yang kami tawarkan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang saya disebut. Sebelumnya sudah diatasi juga kalau untuk permasalahan seperti masalah lingkungan, kita di sini menghadirkan Battle Bank yang memiliki 4 tipikal utama yang mau kita targetkan. Yang pertama itu di daerah waste management-nya, di mana di sini dengan menggunakan Battle Bank, kita akan meningkatkan ekonomi sirkular. Lalu Battle Bank ini juga bisa diajak berkolaborasi dengan beberapa mitra, seperti dengan beberapa lembaga non-profit, atau mungkin dengan beberapa sistem funding, sehingga ketika nanti masyarakat menukarkan sampah mereka, mereka bisa mendapatkan poin atau uang dari lembaga funding tersebut, atau uang yang nanti didapatkan dari sampah yang mereka buang itu bisa disumbangkan ke lembaga non-funding supaya sistem daur ulangnya bisa berjalan lebih lancar. Lalu selain itu kita juga meng-engage dengan community. Nah, di sini maksudnya dari orang-orang yang sudah terbiasa membuang sampah di Battle Bank tersebut akan menyebarkan berita tersebut ke orang-orang terdekatnya seperti temannya, keluarganya, dan sebagainya, sehingga Battle Bank ini bisa diharapkan menjadi suatu area komunitas atau suatu kebiasaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir tentunya segala perubahan yang kita lakukan itu sangat berimpact, jadi kita bisa membantu menjaga lingkungan lebih baik dari one bottle at a time, atau dengan cara membuang satu sampah saja dengan memilah-milah itu bisa menyelamatkan bumi untuk kedepannya. Dan untuk fitur yang kita tawarkan di sini juga ada 4. Yang pertama itu ada exchange machine-nya, di mana di sini kita menyediakan mesin dari segi-segi kota yang bisa dijangkau di kota-kota besar, serta untuk jarak-jarak yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Lalu untuk UI dan IoT-nya juga kita bikin lebih mudah. Jadi dari segala kalangan usia itu bisa memakainya. Untuk input device-nya kita juga dipermudah, dan untuk rewards dan insentifnya itu juga bisa lebih nyaman, sehingga ketika masyarakat itu punya akun atau tidak punya akun bisa langsung buang ke mesinnya, dan ketika mereka sudah mendownload aplikasi, nanti sampah yang mereka masukkan itu bisa langsung tercatat sebagai track record di aplikasi mereka kalau mereka sudah berapa kali nih pernah buang sampah di Battle Bank tersebut, dan nanti kalau makin banyak dia bisa dapat reward yang lebih menguntungkan lagi. Jadi ada motivasi tersendiri untuk mereka. Boleh next. Berikut merupakan gambaran dari aplikasi di HP-nya, serta yang kanan itu ada dashboard untuk partner. Jadi kalau ada yang berkolaborasi dengan kita bisa memakai dashboard yang seperti di kanan, dan untuk kalian yang memiliki aplikasinya nanti bisa ngelihat yang di sebelah kiri. Boleh next. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nisrina Jasmine. Di sini akan menjelaskan mengenai Battle Bank's flow chain-nya itu sendiri. Yang pertama, dengan berdirinya Battle Bank itu sendiri, itu menjalin partnership dengan bottling company, di mana bottling company nantinya akan memberikan service fee ketika Battle Bank itu sendiri mencapai target pengumpulan dari botol bekas itu sendiri. Jadi pertukaran antara botol bekas dengan fee yang diberikan oleh bottling company. Selain itu, Battle Bank juga menjalin partnership dengan retail store, di mana retail store ini nantinya akan mendapatkan supply dari eksklusif produk dari bottling company itu sendiri. Nah, nantinya retail store akan menjual kepada customer, dan customer akan menghasilkan botol bekas, dan customer ini bisa terdapat 2 kemungkinan dari returning the waste itu sendiri. Yang pertama, kembalikan lewat customer atau non-customer seperti pekerja pengumpul sampah. Nah, itu bisa diberikan lagi ke Battle Bank. Terdapat 2 kemungkinan, yaitu melalui apps dari Battle Bank atau tidak. Jika melalui apps dari Battle Bank, customer yang return tadi itu akan mendapatkan deposit dan juga extra reward, sementara untuk yang tidak menggunakan apps hanya mendapatkan deposit in cash aja.
nantinya botol-botol bekas itu akan dikumpulkan bottle bank dan nantinya akan diberikan kembali ke bottling company. Oke, mungkin ini beberapa problems yang mungkin terjadi di saat nanti akan menjalani bisnis tersebut dan juga strategi dan solusinya. Boleh next. Oke, perkenalkan saya Rahmat Zaki akan menjelaskan terkait pendapatan modal dari Battle Bank ini sendiri. Untuk pendapatan dari Battle Bank bisa masuk dari berbagai lini, namun terdapat beberapa target utama pemasukan bagi Battle Bank. Sumber pemasukan utama kita nanti berasal dari biaya layanan pengolahan limbah dari mitra perusahaan perbotolan atau dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan botol. Biaya pengelolaan ini nantinya akan disetujui oleh kedua belah pihak, baik dari kita sebagai penyedia jasa Battle Bank dan juga perusahaan terkait dengan jangka waktu dan kapasitas yang disepakati. Selain itu, ada beberapa pemasukan sampingan seperti deposit pelanggan yang tidak diklaim, investasi dari perusahaan mitra atau institusi finansial yang berkaitan, dan juga pendanaan pemerintah ataupun donasi NGO. Berkaitan dengan sumber pemasukan dari deposit pelanggan, sebelumnya sudah disinggung oleh teman saya, Battle Bank nantinya akan bekerjasama dengan toko-toko retail untuk mengintegrasikan terkait setoran pembelian produk kompatibel yang dijual dan akan dikumpulkan kemudian dikelola. Pelanggan juga nantinya akan dapat menukarkan depositnya melalui fasilitas riba Battle Bank. Misalnya, setiap item sampahnya nanti dapat ditukarkan dengan deposit senilai Rp500. Berkaitan dengan biaya jasa Battle Bank juga menyediakan pengumpulan dan pengelolaan sampah yang diminta oleh perusahaan dengan tarif tetap per kilogram sampahnya, yang nantinya akan dikembalikan dan akan menjadi sumber utama pendapatan bagi Battle Bank. Boleh di next? Perkenalkan, Hanif Lanang Mahardi di sini ingin melanjutkan tentang financial planning, di mana dalam rencana ini kami sendiri membagi ini terhadap 4 rencana keuangan, yaitu dari rincian dasar, biaya modal, perkiraan pendapatan, serta biaya operasional. Pertama, untuk biaya kalkulasi dasar, di mana kami mengasumsikan ada 31 miliar kilogram sampah di tahun 2022, di mana 20%-nya itu plastik dan 25%-nya itu plastik yang bisa didaur ulang. Kemudian kami juga mengambil data perkiraan konsumen puncak sebesar 5%, di mana sekitar 7,7 juta botol dapat direklamasi atau didaur ulang setiap tahunnya. Kemudian penghitungan biaya modal diperlukan untuk mendirikan Battle Bank ini dapat dilihat pada slide PPT detailnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penghitungan pendapatan, di mana kami memperhitungkan biaya pengelolaan limbah, komisi dari toko-toko retail yang menerima limbahnya, penghargaan bagi konsumen yang mengkontribusikan limbah, dan pendapatan dari manajemen. Dengan menggunakan tarif tertentu per kilogram limbah, kami menghitung pendapatan tahunan perkiraan kami sekitar 34 miliar rupiah. Kemudian kami hitung juga biaya operasionalnya, itu melibatkan berbagai aspek termasuk gaji pekerja, biaya perawatan mesin, biaya pengelolaan awal, serta biaya rutin lainnya. Biaya operasional total diperkirakan sekitar 5,5 miliar yang harus dikeluarkan dengan efisien agar proyek ini berjalan secara berkelanjutan. Kemudian dari data-data perhitungan tersebut kami memperkirakan nilai internal rate of return sebesar 71%, net present value sekitar 472 miliar, kemudian payback period atau pengembalian modal itu sekitar 2,5 tahun, lebih dari 2,5 tahun, dan ROI kami perkirakan di 877%, di mana asumsi kami naik 1-5 tahun dengan puncak 5% pada 5 tahun tersebut, dan seterusnya. Dan next slide. Oke, perkenalkan, nama saya Gilbert Sebastian akan menjelaskan mengenai untuk marketing strategi. Kita memakai di sini dua model analisis. Kenapa kita pakai dua model analisis? Karena ini berdasarkan pada kebiasaan dari customer. Jadi kita pendekatannya adalah bagaimana kita membuat customer untuk ke marketing. Nah, jadi di sini analisisnya ini kita kombinasikan dengan marketing funnel. Yaitu di sini kita menggunakan marketing dan juga marketing dari awareness, interest, desire, dan loyalty, sehingga
Nantinya harapan kita bisa dilihat pada episode ini, dan jadi di semua total target yang kita harapkan itu 50%-nya, dan hasilnya di loyalty kita ingin dari 50%-nya itu kita mendapatkan hasil dari 50%-nya lagi. Jadi 50% dari 50% adalah masyarakat atau user yang ingin loyal kepada produk. Selanjutnya. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Putri Akila Zaya Marwa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasional pada Battle Bank ini. Jadi alur operasional dari Battle Bank ini dimulai dalam beberapa tahapan. Jadi pertama-tama pengguna membuat akun pada aplikasi, kemudian pengguna yang memiliki aplikasi dapat menuju ke booth Battle Bank terdekat. Nah, lalu pengguna dapat memilih jenis botol yang akan dikumpulkan, lalu setelah itu memilih jenis botol, lalu pengguna dapat mengumpulkan botolnya serta mendapatkan poin yang akan langsung tertera dalam aplikasi dan mendapatkan deposit yang tertera di aplikasi juga. Selanjutnya untuk pengguna yang tidak menggunakan aplikasi pun dapat langsung menuju ke booth dengan cara langsung mengumpulkan botol yang telah didapatkan, lalu kemudian mendapatkan depositnya langsung. Lalu selanjutnya, Battle Bank akan mengumpulkan botol-botol yang telah terkumpul dari masing-masing booth ke stasiun utama. Lalu di stasiun utama ini, botol akan disortir lebih lanjut sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan dari partner Battle Bank sebelum akhirnya disalurkan kepada partner-partner dari Battle Bank. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan.